Sejak Orde Lama hingga era pemerintahan Jokowi saat ini, Indonesia tak pernah lepas dari campur tangan asing, apalagi ketika Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden. Tak heran jika selama ini ada keyakinan bahwa jika seorang calon presiden tidak didukung Amerika, maka tidak akan terpilih. Namun, sejak tahun 2014, ketika Jokowi maju ke panggung politik nasional, ada kekuatan lain yang bermain di Indonesia, yakni Cina, karena kala itu Jokowi didukung kedua negara itu. Meskipun dalam perjalanan pemerintahannya, Jokowi cenderung lebih condong ke Cina yang berideologi komunis. Meski demikian, yang perlu dicermati publik adalah bahwa selain Amerika dan Cina, ada kekuatan lain yang juga bermain di Indonesia, yakni Zionis internasional yang berambisi untuk menciptakan tatanan dunia baru atau The New World Order. Organisasi itu memiliki banyak organisasi sayap, yang paling terkenal di antaranya adalah Freemasonry dan Illuminati. Sejumlah sumber referensi menyebutkan bahwa Amerika merupakan proksi Zionis internasional, sehingga siapapun yang didukung Amerika, maka praktis didukung oleh organisasi yang berambisi menguasai dunia melalui konsep The New World Order-nya itu. Kalau saya membaca realitas dan dinamika politik nasional kita sejak hampir 10 tahun terakhir ini, ada kesan bahwa bangsa, negara, dan rakyat serta pemerintah kita ini sudah terlalu jauh terbenam dalam skenario apa yang disebut dengan New World Order atau tatanan dunia baru. Nah, tatanan dunia baru ini sebenarnya merupakan suatu skenario dari kelompok-kelompok yang anti Tuhan, yang ingin menguasai dunia. Yang nanti ujung-ujungnya adalah menghancurkan seluruh agama, dalam pengertian agama wahyu, artinya agama yang bersumber dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, kemudian nanti untuk mendirikan agama baru yang mendorong manusia untuk hanya percaya kepada Lucifer. Nah, kalau kita lihat memang seolah-olah ada pertentangan yang tajam dalam kaitan dengan pilpres atau pemilu nanti. Itu ada kaitan yang tajam antara blok barat dan blok timur. Dalam pengertian kalau blok barat itu yang disponsori oleh Amerika dan Eropa, kita asosiasikan bahwa kelompok barat itu adalah kelompok kapitalis, liberalis, atau yang sekarang dikenal Kabala, itu melawan blok timur atau kelompok sosialis komunis. Padahal kedua-duanya ini sebenarnya merupakan bagian dari permainan New World Order untuk mencapai kepentingan mereka. Nah, sehingga saya lihat bahwa memang ada kesengajaan benturan antara ideologi sosialis komunis dari timur yang dimotori oleh Cina dengan ideologi liberalis kapitalis yang dimotori oleh Amerika Serikat. Nah, sehingga kalau kita mau mengambil kesimpulan sederhana, sebenarnya siapapun yang akan dicalonkan oleh partai politik dalam pemilu atau pilpres nanti, itu pasti tidak terlepas dari pengaruh global. Pengaruh global yang sebenarnya tangan di belakang layar itu adalah New World Order tadi. Di mana dunia ini, kaki tangan New World Order itu berpusat di Amerika, berpusat di Inggris, Israel, Australia, dan Cina. Nah, mapping ini yang kebanyakan tidak diketahui oleh masyarakat luas, juga oleh para cendekiawan, kecuali orang mereka yang memang menjadi peneliti dari organisasi-organisasi konspirasi yang sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang sejak permulaan abad ke-18. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang sering bicara, kalau bicara tentang New World Order, maka orang juga akan bicara tentang Freemasonry, tentang Illuminasi, yang dalam sejarahnya Freemasonry maupun Illuminati sendiri pun sudah ada di Indonesia sejak awal abad ke-18.
yaitu paling tidak sejak abad tahun 1742. Nah, pengaruh-pengaruh itu masih terlihat sampai sekarang. Yang persoalannya orang tidak pernah melihat antara bagaimana pada tahun 62 Bung Karno membubarkan organisasi-organisasi iluminasi dan Freemasonry di Indonesia dengan melarang bergeraknya Lions Club dan Rotary Club. Kemudian nanti dalam kaitannya dengan pembunuhan Presiden Kennedy pada tahun 1963 di Amerika Serikat. Nah, jadi ada gejala-gejala bahwa proses pencalonan presiden dan wakil presiden di negara kita ini juga pengaruh-pengaruh itu sangat terlihat kalau orang misalnya punya kearifan untuk mempelajari sejarah perkembangan dari New World Order dengan organisasi-organisasi kaki tangannya yang memang mereka punya jaringan ekonomi yang kuat karena dunia perbankan mereka kuasai, yang lazim disebut dengan Komite 300, kemudian juga organisasi-organisasi pemikir, perumus gagasan dan ide juga mereka miliki, seperti misalnya kalau di Inggris orang mengenal Chatham House. Chatham House itu sebenarnya merupakan lembaga pemikir yang ada di bawah Royal International Institute of Foreign Affairs. Jadi itu apa namanya, satu organisasi yang berskala internasional yang merumuskan berbagai gagasan yang kemudian disosialisasikan untuk membentuk pemikiran masyarakat mengikuti keinginan mereka. Nah, proses itulah juga yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini melalui proses bagaimana membentuk pemikiran, mempengaruhi pemikiran manusia, masyarakat Indonesia, untuk yang satu mendukung pencalonan ini, yang satu mendukung pencalonan ini. Oke, kalau memang semua calon itu semua terkait dengan the New World Order, lalu masyarakat Indonesia harus memilih yang mana dan bagaimana menyikapinya, Be? Ya, jadi sebenarnya pendahulu-pendahulu kita itu, terutama pada founding fathers kita, kan seperti kita baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 asli, sebenarnya juga mengetahui itu. Karena dari fakta sejarah yang ada, itu kelihatan bahwa ada juga anggota dari Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat itu yang juga didekati oleh kelompok-kelompok Freemasonry dan Iluminasi yang ada di Indonesia. Cuma ya, memang tidak etis kalau sekarang namanya kita sebut ya, tapi kalau kita periksa sejarah itu bisa terlihat. Nah, tetapi karena itulah maka pendahulu-pendahulu kita itu cukup piawai dan bijak. Dia mempelajari itu semua. Bagaimana komunisme, bagaimana liberalisme, bagaimana kapitalisme, bagaimana masyarakat-masyarakat, apalagi ya dengan perkembangan mereka udah tahu bagaimana kerajaan-kerajaan di Eropa dihancurkan, gereja-gereja dihancurkan, kemudian mereka membentuk negara demokrasi yang lebih bersifat sekuler. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang kan. Nah, sekularisasi masih berjalan dengan baik, malah di era Presiden Bush ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang menciptakan kebohongan tentang runtuhnya gedung pada 9 September 2001, itu yang merupakan awal daripada memulai startingnya gerakan-gerakan New World Order untuk membentuk pemerintahan, satu pemerintahan dunia saja. Jadi semua negara itu harus tunduk kepada PBB, maka kedaulatan dari masing-masing setiap negara itu diintervensi. Nah, kita lihat Indonesia sekarang kan kedaulatan kita kan sudah diintervensi. Nah, disitulah maka kita harus menyanjung, memberikan hormat kepada para pendahulu kita, para founding fathers kita yang sudah menciptakan sistem nasional yang disebut dalam kalimat-kalimat dalam kata-kata dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dengan kata lain sederhana bahwa siapapun yang akan terpilih nanti, dia tidak akan terlepas dari pengaruh global. Apakah pengaruh global itu pengaruh kanan atau pengaruh kiri? Apakah pengaruh global itu pengaruh komunis atau pengaruh kapitalis liberalis? Dan bagaimana bentuk pengaruh itu akan dilaksanakan oleh siapa yang terpilih nanti? Tetapi sekali lagi kita tetap harus berpijak kepada kepentingan nasional yang tertulis dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 tadi. Jadi bebas tidak bisa.
Hmm. Nah kalau kita pelajari itu, maka kita, tapi juga harus ada dengan kehati-hatian. Kita lihat sejarah Bung Karno. Sejarah Bung Karno kita boleh bilang ya katakanlah karena peristiwa G30S. Tapi kalau kita bicara berbagai dokumen, katakanlah berbagai dokumen CIA yang sudah bisa dibuka ke publik karena memang peraturan perundang-undangan di Amerika sudah membenarkan itu, maka kita lihat bahwa rekayasa Illuminasi, rekayasa Freemasonry dan permainan New World Order di belakang itu sangat terlihat sekali. Nah, kalau Babe melihat memang pengaruhnya dari Illuminati, dari Freemason, kemudian penjagalan terhadap Pak Anies ini sebetulnya yang melakukan siapa, Pak? Disitulah saya lihat, kalau kita lihat bahwa penolakan terhadap pencapresan Pak Anies ini kan sebenarnya kan terlihat dari gerakan dan kegiatan serta bahasa politiknya Pak Jokowi. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa ada dokumen, ada informasi yang beredar bahwa yang paling berkepentingan sekali untuk menggagalkan atau melakukan penjagalan terhadap pencapresan Pak Anies ini akan adalah Partai Komunis Cina. Yang sudah berulang kali anggota-anggota dari Politbiro Partai Komunis Cina secara berkala datang ke Jakarta, mengadakan pertemuan dengan agen-agen mereka, sampai misalnya pada saat-saat terakhir kira-kira 2-3 bulan lalu terbentuk apa yang disebut operasi Naga Merah Putih yang beranggotakan 11 orang. Nah, tetapi saya lihat bahwa usaha untuk mencegal atau menggagalkan pencapresan Pak Anies ini, dia memerlukan kekuatan yang betul-betul hebat. Karena apa? Kalau kita baca dari awal, ketika Pak Anies Baswedan menyampaikan paparan di depan Chatham House, lalu mendapat pujian, kemudian diangkat diberikan jabatan, kalau nggak salah pengawas di Harvard University. Nah, di mana baik Harvard University maupun Chatham House ini semua terkait. Terkait dalam apa yang saya bilang tadi. Royal Institute of International Affairs, yang anggotanya banyak. Ada yang namanya Bilderberg, ada yang namanya Tavistock, ada yang namanya Court of Rome, segala macam. Sehingga saya kira lawan yang harus dihadapi oleh siapapun, khususnya Presiden Jokowi, dalam melakukan penjagalan terhadap pencalonan Pak Anies, dia akan menghadapi musuh yang ibarat tembok. Sama dengan tembok Cina. Karena jaringan mereka cukup luas. Dan jaringan mereka itu terbentuk bukan baru kemarin. Mulai dari terjadinya perdagangan candu antara Cina dengan Inggris. Di mana saya katakan bahwa makanya kebanyakan para agen-agen MI5 maupun agen-agen MI6 itu dalam beroperasi di negara lain, itu mereka hanya menggunakan 2 jalur. Yaitu jalur perdagangan dan jalur investasi. Jarang sekali mereka menggunakan jalur-jalur resmi seperti kedutaan besar atau seperti posisi-posisi atasé militer atau atasé pertahanan, gitu kan. Mereka lebih aman menyamar pada badan-badan usaha, juga termasuk di dunia perbankan yang beroperasi di setiap negara. Di dokumen yang juga saya baca kan disebutkan bahwa PKC lah yang punya peran untuk menjegal Anies. Tadi Bapak juga bilang bahwa PKC ini gak bagian dari tangan-tangan itu, bagian dari orang yang merancang The New World Order. Apakah PKC itu juga memang bagian dari mereka atau gimana sih? Ya kalau kita lihat dari struktur New World Order, ada Cina di situ. Ya. Tapi yang jelas itu bukan Cina Partai Komunis. Dalam daftar nama-nama para tokoh inti dari New World Order, itu dari Cina ada yang namanya Li. Tapi karena tidak lengkap Li siapa, ya kita nggak tahu persis. Karena memang New World Order itu dalam menyebutkan nama sering dengan penyamaran. Nah, berarti bahwa di Cina memang ada kaki tangan New World Order. Tapi apakah mereka anggota Partai Komunis Cina atau bukan? Namun yang jelas
pasti untuk kepentingan New World Order mereka bisa melakukan infiltrasi terhadap Partai Komunis Cina, bisa juga melakukan infiltrasi terhadap institusi-institusi lainnya. Dan itu bisa kita lihat umpamanya dalam sejarah spionase, Israel kan temannya Amerika Serikat, Cina lawannya Amerika Serikat. Tapi dalam beberapa kasus Israel pernah kerjasama dengan intelijen Cina untuk mencuri dokumen-dokumen dari CIA dan dari FBI misalnya. Nah, inilah faktor-faktor yang kita lihat yang kalau orang tidak mempelajari ini secara baik, maka dia akan sulit melakukan analisa. Nah, kalau kita lihat apa sebab sekarang tekanan kepada Anies itu dilakukan oleh Partai Komunis Cina. Dulu, paling tidak sebelum Joe Biden menjadi presiden, karena sikap anti-Islam di Barat itu kan masih kelihatan. Setelah Joe Biden menjadi presiden, kemudian tidak lama disusul dengan meninggalnya Ratu Elizabeth. Kemudian Ratu Elizabeth digantikan oleh Pangeran Charles yang sekarang menjadi Raja Inggris. Maka kita lihat kan ada dua hal. Bagaimana Joe Biden mendorong Kongres dan Senat Amerika Serikat untuk menyetujui peraturan perundang-undangan tentang anti-Islamfobia. Berarti kan Amerika mulai melakukan perbaikan terhadap pandangan mereka yang tadinya agak anti-Islam, menyamakan Islam sebagai teroris dan lain sebagainya. Mereka mulai merubah sikap. Begitu pula Anda lihat ketika dilantik, diresmikan sebagai Raja Inggris menggantikan ibunya, Pangeran Charles juga kan menggunakan ayat suci Al-Quran yang isinya sebenarnya itu karena menyindir sikap Mossad, sikap Israel yang melakukan serangan terhadap beberapa negara Timur Tengah dengan melakukan pembunuhan secara tersembunyi, di mana pada saat itu Pangeran Charles mengutip salah satu ayat dari Al-Quran bahwa membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Membiarkan seorang hidup sama dengan membiarkan seluruh manusia hidup. Nah, ini kan berarti bahwa ada perubahan sikap terhadap Islam. Nah, tetapi kita lihat belakangan berbeda. Bagaimana Partai Komunis Cina, kita lihat berita terjadi di Xinjiang, mereka merobohkan 4 masjid, terjadi di Uighur dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam pengaruhnya pada pemerintahan kita sekarang ini kan banyak peraturan yang mungkin barangkali orang takut untuk mengemukakan itu. Tapi banyak peraturan perundang-undangan kan yang kelihatannya melakukan marginalisasi terhadap keislaman. Sampai orang lupa bahwa ketika terjadi COVID, lalu orang bilang di masjid pun harus ada jarak, sholat di masjid pun harus ada pakai masker dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kan bagian dari upaya-upaya untuk melemahkan Islam yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina lewat kaki tangan mereka yang ada di sini. Nah, ini terbukti bahwa beberapa hari lalu kan ada pertemuan para mantan perwira tinggi di rumah Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, mereka sudah melakukan penelusuran dan kesimpulan yang khusus mengenai sudah sangat kuatnya pengaruh komunis gaya baru dalam tatanan pemerintahan kita. Nah, oleh karena itu saya lihat itu yang saya bilang tadi, betapapun hebatnya nanti tekanan dari Partai Komunis Cina untuk menjegal Anies, maka bukan saja tantangan global, bukan saja tantangan pada geostrategi, geopolitik, bahkan geomiliter dan geoekonomi, tapi tantangan dari dalam juga akan makin bertambah. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa memang dari awal Presiden Jokowi dengan sekutu-sekutunya yang ada di beberapa partai politik sengaja supaya Pilpres nanti cuma 2 pasangan kan. 2 pasangan itu apa? Andai pun Ganjar tidak terpilih, tapi yang terpilih itu Prabowo, Pak Jokowi masih menganggap safety. Karena ada narasi dari Pak Prabowo untuk melanjutkan legasi dari Pak Jokowi, walaupun sekarang ini kan kita lihat kan sudah mulai muncul penolakan-penolakan, misalnya mereka tidak menolak IKN, tapi Partai Demokrat misalnya menyatakan bahwa Presiden hasil pemilu 2024 nanti bisa mengeluarkan
Perpu untuk membatalkan IKN. Nah, kita lihat bahwa penolakan-penolakan itu kan sudah mulai terlihat. Nah, oleh karena itulah, maka dari awal saya bilang dengan mempelajari gerakan-gerakan New World Order di negara kita, sejarah dari pergerakan iluminasi Freemasonry di negara kita dari mulai tahun abad 18 sampai sekarang, dan lain sebagainya, kemudian melihat gejala-gejala komunis gaya baru yang sekarang gitu kan, lalu bisa menjebak putra-putra bangsa kita yang memang hidupnya sangat hedonisme, materialisme dan lain sebagainya. Maka saya melihat bahwa untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945 itu kan saya tawarkan gagasan pasangan 3. Prabowo Anies, Gatot Nurmantio Rizal Ramli, dan Andika Prakasa Sandiaga Uno.